Firman Tuhan sederhana, jangan simpan kepahitan. Ampuni semua orang yang bersalah. Terima dengan hati yang lemah lembut. Udah ampuni. Jangan pakai tapi kan. Udah, jangan sok pinter. Ampuni aja. Jangan berbuat jahat sama sesamamu. Tapi kan. Udah, stop. Jangan sok pinter. Taat aja sama firman. Tuhan bilang, ampuni, berkati, saya ikut. Saya ampuni, saya berkati. Tuhan bilang, sudah, gak usah marah sama orang itu. Ya sudah, saya gak marah. Sederhana. Yuk miliki hati yang taat. Pemikiran yang murni, jangan banyak intrik-intrik. Ikut Tuhan dengan hati yang polos, murni, tulus. Nah, Tuhan akan bicara banyak buat kita semua. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengajarkan kita untuk kita tetap mengampuni. Ya, firman Tuhan mengajari kita untuk kita tetap mengampuni. Ya, mengampuni secara tak terbatas, mengampuni secara tiada henti-hentinya. Ya. Kita belajar kebenaran firman Tuhan yang ada di Efesus pasal 4 ayat 31 berkata, saya bacakan kepada kita, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikianlah pula segala kejahatan. Ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Ya, dikatakan di ayat 32 ini, saling mengampuni. Ya. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi dengan alasan kita mengampuni ini adalah karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kehidupan kita. Sudah terlebih dahulu memaafkan kehidupan kita, memaafkan segala dosa kesalahan kita. Ya, makanya kita sebagai umat Tuhan, kita juga harus melakukan perintah ini dan melakukan firman Tuhan ini. Bukan itu yang Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita memiliki kejahatan, ya, supaya kita menyimpan dendam satu sama lain, supaya kita membalas ya kejahatan ya dengan kejahatan juga ya. Tetapi yang firman Tuhan katakan dan yang Tuhan katakan kepada kita adalah hendaklah kita itu membalas kejahatan dengan kebaikan ya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita menyimpan kepahitan atau dendam di dalam kehidupan kita, tentunya kita merasa ada sesuatu yang gak beres di hati kita. Hati kita tidak memiliki damai. Hati kita tidak memiliki kenyamanan. Karena kenapa? Kita sudah menyimpan suatu dendam di dalam hati kita yang tidak mudah kita lepaskan. Ya. Kepada siapakah kita menyimpan dendam? Ya, tidak jauh dari sesama kita, saudara-saudara kita. Ya, mungkin ada orang yang pernah menyakiti kita, ada orang yang pernah melukai kita, mengecewakan kita, lalu kita menyimpan kepahitan di hati kita, kita menyimpan dendam di hati kita, kita menyimpan kemarahan seperti kata firman Tuhan, ya, kegeraman, ya, pertikaian dan fitnah. Ya. Padahal firman Tuhan itu melarang kita, ya, supaya kita menggantikan ya kepahitan itu, kegeraman itu, ya, segala dendam yang ada di hati kita adalah kita menggantikan dengan kita tetap mengampuni, kita saling memaafkan, ya. Jadi tidak ada sesuatu yang kita sembunyikan di dalam kehidupan kita, kita sembunyikan di dalam hati kita, ya. Kita memiliki sikap terbuka ya di hadapan Tuhan. Apapun itu yang menjadi kegeraman kita, apapun itu yang menjadi penyesalan kita, ya, kita tetap mengampuni, ya. Difitnah sekalipun ya kita tetap mengampuni, kata Tuhan Yesus, dan itu yang Dia lakukan. Apa yang Tuhan katakan kepada kita melalui firman ini? Ya, ampuni saja, ya, maafkan saja. Kita harus
melakukan ini setiap saat ya. Jangan marah. Tapi terkadang kita dengan adanya sesuatu hal yang bikin kita nggak senang, ya terkadang memancing emosi kita dan di situ timbul yang namanya kemarahan. Ya. Tapi ini harus ada pengendalian diri, harus ada pengontrolan emosi. Ya. Semoga nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga tidak terjadi yang namanya kegeraman, ya kepahitan. Tapi hanya sampai di situ ya bisa kita selesaikan. Ya, karena di hati kita itu timbul yang namanya mengampuni. Ya. Kita harus taat dengan kata mengampuni ini. Kita harus ikuti ya. Supaya apa yang kita lakukan itu tetap dibarengi dengan perbuatan yang dikatakan firman Tuhan ini. Ya, yakin dan percaya Tuhan memampukan kita kalau kita ada niat dan kita hidup di dalam mengampuni, ya kita pasti bisa. Ya. Karena segala sesuatu yang kita inginkan pasti Tuhan mengkehendaki itu jika itu baik, ya. Jika itu sesuai dengan kehendaknya, jika itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ya. Makanya kita belajar dengan kebenaran firman Tuhan ini, kita buang segala kegeraman itu ya. Demikian dengan segala kejahatan. Supaya tidak bertempat pada kehidupan kita yang namanya kejahatan itu. Tetapi yang bertempat di dalam kehidupan kita adalah yang kita kasih ruang, yang kita kasih kesempatan adalah untuk memiliki hati yang mengampuni. Ya, hati yang tidak memiliki dendam. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tapi apa yang dikatakan firman Tuhan kepada kita di ayatnya ke-32 berkata bahwa tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra. Ya, penuh kasih mesra, kasih yang romantis ya. Dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Hendaklah kita hidup baik di dalam kehidupan ini. Hendaklah kehidupan kita hidup dengan hati yang tulus, hati yang murni, hati yang penuh kasih, dikatakan firman Tuhan. Semoga kita diberkati ya. Yakin dan percaya saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita penuh kasih mesra di dalam kehidupan kita kepada sesama kita, kepada keluarga kita, dan kepada semua orang, kita merasa bahagia dan sukacita. Menyatakan kasih yang lemah lembut dan membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang meneladani apa yang dilakukan Tuhan Yesus sendiri, bahwa kita mampu untuk mengampuni sesama kita. Demikian firman Tuhan ini, Tuhan Yesus memberkati.